Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Medina Kamil. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan regresi dan korelasi linear. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari definisi regresi. Jadi, regresi merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Tetapi yang kita pelajari di sini adalah pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya, untuk komponen utama dari regresi itu ada dua. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen merupakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Jadi, X merupakan variabel yang berpengaruh untuk variabel lainnya. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel terikat yang disimbolkan dengan huruf Y. Jadi, variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Selanjutnya adalah persamaan umum model regresi. Persamaan umum dari regresi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Dengan Y merupakan variabel dependen seperti yang tadi telah saya jelaskan, dan X merupakan variabel independen yang memengaruhi variabel Y. Lalu A merupakan konstanta yang dimana menjadi nilai Y ketika X sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 0, maka otomatis BX-nya menjadi 0 dan persamaannya menjadi Y sama dengan A. Lalu B merupakan koefisien regresi yang menjadi kemiringan garis atau menunjukkan efek X terhadap nilai Y. Tidak. Selanjutnya, untuk rumusnya ada rumus untuk mencari nilai B, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk N sendiri merupakan jumlah atau total dari datanya. Dan untuk sigma X merupakan total penjumlahan dari nilai X. Sigma Y merupakan total penjumlahan dari nilai Y. Dan sigma X Y merupakan total dari hasil perkalian X dan Y di setiap barisan data. Dan sigma X kuadrat merupakan total dari nilai X yang dikuadratkan terlebih dahulu. Selanjutnya, rumus untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N atau dibagi N. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Almaira. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Teman saya tadi telah menjelaskan tentang regresi linear. Nah, di sini saya memiliki contoh data. Nah, contoh datanya itu tentang menganalisis pengaruh biaya iklan terhadap total penjualan di suatu toko. Nah, di sini contoh datanya itu kita punya 5 jumlah data. Nah, yang terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, jumlah data itu biasa disebut dengan N. Berarti di sini N-nya sama dengan 5. Nah, biaya iklan kita misalkan sebagai variabel X dan total penjualan itu sebagai variabel Y. Nah, untuk biaya iklan atau variabel X-nya ini seperti pada judulnya, karena biaya jadi kita gunakan satuan rupiah yaitu juta. Jadi misalkan bulan Januari biaya iklannya itu 2 juta dan total penjualannya 15 buah. Bulan Februari biaya iklannya 4 juta dan total penjualannya 25 buah. Selanjutnya ada di bulan Maret biaya iklannya 6 juta dan total penjualannya 35 buah. Dan seterusnya seperti yang ada di tabel ya teman-teman. Nah, oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini kita udah punya datanya teman-teman. Nah, kita akan mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai A dan B, yang pertama-tama kita akan menghitung nilai X kuadratnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai X kuadratnya, kita hanya perlu mengkuadratkan variabel X semuanya. Jadi, misalkan ini, variabel X di bulan Januari itu ada 2. Nah, kita hanya perlu mengkuadratkan 2-nya. Jadi, 2 kuadrat sama dengan 4. Atau bisa disepertikan juga kayak 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, di bulan Februari, variabel X-nya itu ada 4. Jadi, kita kuadratkan 4-nya. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, di bulan Maret, kita akan mengkuadratkan variabel X-nya, yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya,
variabel X yang bulan April kita kuadratkan juga. 8 dikali 8 sama dengan 64. Dan yang terakhir yang bulan Mei itu 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi di sini selanjutnya saya akan menghitung nilai XY-nya. Untuk menghitung nilai XY, kita hanya perlu mengkalikan variabel X dan Y-nya saja. Di sini di bulan Januari variabel X-nya itu ada 2 dan variabel Y-nya 15. Jadi kita hanya perlu mengkalikan 2 dikali 15 itu 30. Bulan Februari 4 dikali 25 itu berapa teman-teman? Ya benar, 100. Selanjutnya bulan Maret 6 dikali 35 yaitu 210. Nah, selanjutnya yang bulan April 8 dikali 45 itu berapa teman-teman? Ya, benar, 360. Nah, selanjutnya yang bulan Mei 10 dikali 55. Ya, benar, 550. Nah, setelah semuanya kita cari, kita akan mencari jumlah tiap kolomnya teman-teman. Nah, variabel X-nya kita akan mencari jumlahnya atau bisa disebut dengan sigma X. Nah, sigma X-nya ini berapa teman-teman? 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi, sigma X-nya 30. Jadi di sini kita akan menghitung kolom selanjutnya, yaitu kolom variabel Y. Nah, kita hanya perlu menjumlahkan setiap kolomnya saja. Jadi 15 ditambah 25, 25 ditambah 35, 35 ditambah 45, dan 45 ditambah 55. Jadi ini itu disebut sigma Y. Nah, sigma Y-nya itu sama dengan 175. Nah, oke, kita akan menghitung kolom selanjutnya, yaitu kolom X kuadrat. Nah, jadi kita hanya perlu menambahkan sama seperti yang tadi. Nah, jadi ini disebut sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadratnya berapa teman-teman? Ya, benar, 220. Nah, ke kolom selanjutnya yaitu kolom yang XY. Kita jumlahkan seperti tadi dari kolom yang pertama sampai yang terakhir, dan itu akan menghasilkan jumlah sigma XY. Nah, sigma XY-nya berapa teman-teman? Bisa kalian hitung masing-masing ya. Jadi sigma XY-nya 1250. Oke, segitu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ricky. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan hasil penjelasan dari Almaira. Nah, tadi kan Almaira sudah menjelaskan data yang diperoleh dari mana tadi? Dari biaya iklan dan total penjualan. Sekarang kita akan mencari nih regresinya kayak gimana. Untuk mencari data untuk mencari regresinya, kita perlu mencari nilai B dulu. Nah, untuk mencari nilai B, kita pakai rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh Ratu, yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, kita kan tadi udah diketahui ya semua sigma-sigmanya. Sigma X ada 30, sigma Y-nya 175, sigma X kuadratnya 220, dan sigma X-nya 1250. Kita tinggal substitusikan serumus. Jadinya 5 dikali 1250 dikurangi 30 dikali 175 per 5 dikali 220 dikurangi 30 kuadrat. 5 dikali 1250 sama dengan 6250. 30 dikali 175 sama dengan 5250. 5 dikali 220 sama dengan 1100. 30 kuadrat 900. Oke, lanjut. 6250 dikurangi 5250 sama dengan 1000. Untuk 1100 dikurangi 900 yaitu 200. Nah, kita tinggal dibagi saja. 1000 dibagi 200, hasilnya 5. Jadi nilai B nya itu adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai A. Kita gunakan rumus sigma Y min B dikali sigma X per N. Karena tadi B nya udah diketahui 5, kita langsung substitusikan saja. Sigma Y nya 175 dikurangi 5 dikali 30 per 5. 175 dikurangi 5 kali 30 adalah 150.
175 dikurangi 150 adalah 25. 25 dibagi 5 adalah 5. Maka nilai A-nya juga adalah 5. Nah, udah diketahui nih nilai A sama B-nya sama-sama 5. Kita masukin ke rumus persamaan regresinya yang tadi di awal yang persamaan umum ya. Yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, kita tinggal masukin A sama B-nya. Berarti jadi Y sama dengan 5 ditambah 5X. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan tadi, diperoleh persamaan regresi linear sederhana, yaitu 5 ditambah 5X. Persamaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y itu bersifat positif. Setiap kenaikan nilai X sebesar 1 satuan akan menyebabkan nilai Y meningkat sebesar 5 satuan. Nilai konstansa 5 menunjukkan bahwa ketika X sama dengan 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 5. Dengan demikian, semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin meningkat. Namun jika negatif, semakin besar nilai X, maka nilai Y akan semakin menurun. Oke, untuk contoh soal dari regresi mungkin segitu saja. Akan dilanjutkan ke materi kolerasi yang akan dilanjutkan oleh Sabila. Terima kasih. Halo semuanya, aku sekarang bakalan ngejelasin materi korelasi melanjutkan dari materi Ricky. Jadi, untuk pengertiannya yaitu korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Korelasi menunjukkan apakah hubungan kedua variabel bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Contohnya, yaitu ada jam belajar dengan nilai siswa dan lama bekerja dengan pendapatan. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel, mengetahui kuat atau lemahnya hubungan variabel tersebut, dan yang ketiga mengetahui arah hubungan variabel positif atau negatif. Terus untuk yang sekarang jenis hubungan korelasi. Yang pertama ada korelasi positif. Jadi terjadi jika kenaikan variabel X menyebabkan variabel Y ikut naik. Di sini contohnya yaitu semakin lama belajar, semakin tinggi nilai. Yang kedua adalah korelasi negatif. Terjadi jika nilai variabel X menyebabkan variabel Y turun. Contohnya yaitu semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin singkat waktu tempuh. Yang ketiga yaitu tidak ada korelasi. Terjadi jika kedua variabel tidak memiliki hubungan. Nah, contohnya yaitu ukuran sepatu dengan nilai ujian. Sekian, dilanjut dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan rekan saya yang tadi tentang koefisien korelasi. Untuk nilai korelasi itu dilambangkan dengan huruf R kecil. Rentang nilai korelasi itu R kecil lebih dari sama dengan min 1 dan R kecil kurang dari sama dengan 1. Untuk keterangannya itu R sama dengan 1 itu hubungan positif sempurna. Lalu R sama dengan min 1 itu hubungan negatif sempurna. Lalu R sama dengan 0 itu tidak ada hubungan. Untuk selanjutnya ada interpretasi nilai korelasi, nilai R dan tingkat hubungan. Untuk nilai R yang 0,00 itu kurang 0,00 sampai 0,19 itu sangat lemah. Lalu untuk 0,20 sampai 0,39 itu lemah. Lalu untuk 0,40 sampai 0,59 itu sedang, 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan yang terakhir itu 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Algali Jevano. Baik, saya akan melanjutkan rumus kolerasinya. Jadi, rumus yang sering digunakan adalah rumus persen produk momen. Atau yang ini ya teman-teman, R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar 6 sigma X kuadrat min X dikuadratkan N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Keterangannya, R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah data, sigma X jumlah nilai X, sigma Y jumlah nilai Y, sigma X Y jumlah hasil perkalian X dan Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat X, dan sigma Y kuadrat jumlah kuadrat Y. Baik, selanjutnya akan melanjutkan ke contoh soal. Baik, langsung aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi ini di sini R sama dengan 5250 min 30 175 per akar 5 220 min 30 kuadrat 5
7125 min 175 kuadrat. Langsung aja dijumlahin ya teman-teman. Segini. Lalu hasilnya, belum hasilnya sih. Jadi R sama dengan 1000 per akar 200 kali 5000. Jadi kita jumlahin ya teman-teman, dikali dulu. Jadi R sama dengan 1000 per 1000. Jadi R sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi sebesar R sama dengan 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y memiliki korelasi positif sempurna. Artinya setiap kenaikan nilai X selalu diikuti oleh kenaikan nilai Y. Secara tetap dan secara hubungan kedua variabel ini sangat kuat karena nilai korelasinya mencapai angka maksimum yaitu 1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel Y. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Agari Zevano absen 19. Saya Riki dari absen 31. Saya Robi Surya Prawira dari absen 28. Saya Almaira dari absen 3. Saya Sabila Sapisulda dari absen 32. Saya Ratu Madinah Kamil dari absen 29. Jadi di sini kami akan melakukan penelitian tentang menganalisis jam operasional kerja terhadap pendapatan harian UMKM di sekitar sekolah. Ayo. Dali lah, dikasih.